Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullahu ta'ala berkata dalam kitab beliau Al-Binayah fi Syarhil Bidayah fi Ulumil Balaghah Muqaddimah. Alhamdulillahilladzi nadhama jawahiral balaghati bi aslakil bayan wa alhama kulla balighin badi'a ma yu'abbiru bihi an ma'anil hali wa syan. Segala puji bagi Allah yang telah merangkai mutiara-mutiara al-balaghah dengan tali-tali al-bayan. Al-balaghah dan al-bayan akan beliau jelaskan dalam syarah. Dan menginspirasi setiap orang yang mahir balaghah untuk mengungkapkan tentang kondisi dan urusan dengan cara yang indah. Wassalatan wassalaman ala afsahi man nataqa bid-dhad wa ala alihi wa sahbihi fursanul fasahati wa ba'du. Dan salawat serta salam semoga tercurah kepada orang yang paling fasih mengucapkan dhad, orang yang paling fasih berbicara dengan bahasa Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau yang merupakan para kesatria al-fasahah. Al-fasahah, fasihan, ya, akan dijelaskan juga dalam syarah. Adapun setelahnya, fahadihi risalatun mujazatun katabtuha fi ulumil balaghah. Ini adalah sebuah risalah ringkas yang saya tulis dalam ilmu al-balaghah. Tabsiratan lil mubtadi wa tadhkiratan lil muntahi. Sebagai wawasan bagi orang yang baru mempelajarinya dan sebagai pengingat bagi orang yang pernah selesai mempelajarinya. Wallaha as'alu an yaj'alaha khalisatan liwajhil karim wa an yanfa'a biha kulla muslim. Dan kepada Allah saya meminta untuk menjadikan risalah ini ikhlas karena mengharapkan wajahnya yang mulia semata, dan semoga Allah berkenan untuk memberi manfaat dengan risalah ini bagi setiap muslim yang membacanya. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Kemudian beliau melanjutkan al-balaghah. Ilmu balaghah itu wa fiha thalathatu kutubin. Di dalamnya terbagi menjadi 3 bagian. Al-kitabul awal ilmul ma'ani, al-kitabul thani ilmul bayan, al-kitabul thalis ilmul badi'. Bagian pertama dari kitab ini akan mempelajari tentang ilmul ma'ani. Bagian keduanya akan mempelajari ilmul bayan, dan bagian ketiganya akan mempelajari ilmul badi'. Apa itu ilmul ma'ani, apa itu ilmul bayan, apa itu ilmul badi' akan dijelaskan dalam syarah. Tapi secara ringkas, al-ma'ani berarti mempelajari tentang makna-makna suatu ucapan. Al-bayan itu mempelajari tentang bagaimana cara mengutarakan. Dan ilmul badi' itu mempelajari tentang keindahan suatu kata atau kalimat, ya. Beliau melanjutkan perincian dari masing-masing bagian kitab ini, yaitu bagian pertamanya al-kitabul awal ilmul ma'ani. Dan dalam ilmul ma'ani itu kata beliau wa fihi arba'atu abwab. Ada 4 bab. Al-babul awal al-kalamu, al-babul thani al-qasru, al-babul thalith al-ijazu wal-itnabu wal-musawat, al-babul rabi al-waslu wal-faslu. Bab pertamanya tentang al-kalam. Ini kalam ditinjau dari apakah dia bisa disebut dusta atau jujur ataukah tidak. Kalau bisa disebut dengan dusta atau jujur, maka nanti akan disebut dengan al-kalam al-khabari. Dan yang tidak bisa disebut dengan jujur atau dusta, maka akan disebut dengan al-kalam al-insya'i. Bab yang keduanya al-qasru, pembatasan, yaitu bagaimana kita mengungkapkan semisal ma fi qalbi ghairullah,
Yang ada di dalam hatiku hanyalah Allah semata. Al-babu tsalitsnya, bab ketiganya akan belajar tentang ijaz, itnab, dan musawah. Ijaz itu berbicara dengan ringkas, al-itnab itu berbicara dengan kalimat yang panjang, dan musawah itu di tengah-tengahnya. Jadi tidak panjang, tidak pendek, sedang gitu ya. Nah, ini dipelajari dalam bagian ketiga ini, kapan kita ngomongnya harus ringkas-ringkas, kapan kita ngomongnya perlu panjang, dan kapan kita ngomongnya harus di antara keduanya, tidak panjang juga tidak pendek. Dan bagian keempatnya, bab keempat adalah tentang al-waslu wal faslu. Kapan kita memakai huruf wawu dan kapan kita tidak memakainya. Contohnya, Umar itu pernah mengoreksi seorang yang mengatakan kepada beliau, la jazakallahu khairan. Kalau tidak salah, beliau meminta orang tersebut untuk menjual hewan yang dia bawa. Maka orang itu menolak dengan sopan dan mengatakan, la jazakallahu khairan, tidak, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Beliau maunya ngomong seperti itu, tapi sama Umar ditegur, tidak, sebaiknya kamu bilangnya la wa jazakallahu khairan. Tidak, maksudnya saya tidak mau jual, wa jazakallahu khairan, dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Karena kalau kamu cuma bilang la jazakallahu khairan, seolah-olah kamu mendoakan keburukan kepada saya. Semoga Allah tidak membalasmu dengan kebaikan. Nah, itu jadi akan dipelajari dalam al-waslu wal faslu. Barakallahu fikum. Sampai batas ini yang perlu kita hafal di pertemuan pertama. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa zadakum ilman.